Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Aulia dengan NIM 190384202055. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Listiana dengan NIM 190384202024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Utari dengan NIM 190384202007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Tubagus dengan NIM 190384202042. Nah, pada materi awal, kita akan membahas mengenai pengertian e-modul. Sebelum masuk pada pengertian e-modul, kita harus mengetahui apa itu modul terlebih dahulu. Modul merupakan kumpulan materi pelajaran yang digunakan oleh peserta didik untuk belajar mandiri, yang dipelajari secara bertahap dan menyeluruh, disusun secara sistematis, dilengkapi dengan tugas, latihan atau bahan evaluasi, serta bahan pendukung lainnya untuk menunjang proses pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu. E-modul merupakan modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga modul yang ada dapat lebih menarik dan interaktif. Karena dengan e-modul, kita dapat menambahkan fasilitas multimedia seperti gambar, animasi, audio, dan video di dalamnya. Kita juga dapat menambah fasilitas tes atau evaluasi interaktif, sehingga siswa lebih dapat berinteraksi dengan sumber belajarnya. Lalu, apa saja manfaat dari e-modul ini? Dengan fasilitas dan kemudahan yang disediakan e-modul, maka beberapa manfaat yang dapat kita peroleh darinya antara lain: yang pertama, mengalihkan perhatian siswa dari membuka konten-konten pada smartphone dan jaringan internet yang kurang bermanfaat ke konten-konten pembelajaran yang lebih bermanfaat. Yang kedua, memberikan pilihan kepada peserta untuk menggali sumber belajar yang menarik, interaktif, dan menjawab rasa keingintahuan mereka. Yang ketiga, memberikan solusi kepada siswa untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tentunya secara bijak. Dan yang terakhir, memberikan pilihan pada guru untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi dan informasi, suka maupun tak suka akan berdampak pada dunia pendidikan dan pembelajaran. Baik, adapun perbandingan antara e-modul dan modul cetak, yaitu terdapat 9 perbandingan. Di antaranya, pertama, e-modul ditampilkan dengan menggunakan monitor atau layar komputer, sedangkan modul cetak tampilannya berupa kumpulan kertas yang berisi informasi tercetak, dijilid, dan diberi cover. Kedua, e-modul lebih praktis untuk dibawa kemanapun karena bentuknya yang tidak besar dan tidak berat. Sedangkan modul cetak kurang praktis untuk dibawa karena bentuknya relatif besar dan berat. Ketiga, e-modul menggunakan CD, USB, flash disk, atau memory card sebagai medium penyimpanan datanya. Sedangkan modul cetak tidak menggunakan CD atau memory card sebagai medium penyimpanan data. Keempat, e-modul biaya produksi lebih murah. Untuk memperbanyak produk bisa dilakukan dengan mengcopy file antara user.
Pengiriman atau distribusi bisa dilakukan dengan menggunakan email, sedangkan modul cetak biaya produksi lebih mahal. Untuk memperbanyak dan mendistribusikan diperlukan biaya tambahan. Kelima, e-modul menggunakan sumber daya berupa tenaga listrik dan komputer atau notebook untuk mengoperasikannya, sedangkan modul cetak tidak membutuhkan sumber daya khusus untuk menggunakannya. Keenam, e-modul tahan lama tergantung dengan medium yang digunakannya, sedangkan modul cetak tidak tahan lama karena modul berbahan kertas yang mudah lapuk dan mudah sobek. Ketujuh, e-modul naskahnya dapat disusun secara linier maupun non-linier, sedangkan modul cetak naskahnya hanya dapat disusun secara linier. Kedelapan, e-modul dapat dilengkapi dengan audio, animasi, dan video dalam penyajiannya, sedangkan modul cetak tidak dapat dilengkapi dengan audio dan video dalam penyajiannya. Hanya terdapat ilustrasi dalam bentuk gambar dan grafis atau dalam bentuk vektor. Kesembilan, e-modul pada setiap kegiatan belajar dapat diberikan kata kunci atau password yang berguna untuk mengunci kegiatan belajar. Peserta didik harus menguasai satu kegiatan belajar sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, peserta didik dapat menuntaskan kegiatan belajar secara berjenjang. Sedangkan modul cetak tidak dapat diberikan password, peserta didik bebas mempelajari setiap kegiatan belajar. Sehingga terdapat sedikit kelemahan dalam kontrol jenjang kompetensi yang harus diperoleh pelajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari e-modul. Menurut Mulyasa menyebutkan komponen dari e-modul ada 6. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga tes awal, yang keempat pengalaman belajar, yang kelima sumber belajar, dan yang terakhir adalah tes akhir. Selain itu, Smaidino menyatakan bahwa komponen dari modul ialah yang pertama adalah rasional, kedua tujuan, yang ketiga tes awal, yang keempat bahan-bahan multimedia, yang kelima kegiatan belajar, yang keenam latihan dengan umpan balik, dan yang terakhir adalah tes mandiri dan tes akhir. BP Sitepu juga berpendapat bahwa komponen-komponen dari modul terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian yang pertama berisi informasi umum, bagian yang kedua adalah bagian inti, belajar daftar pustaka, dan pada bagian akhir berisi penutup, modul, glosarium, dan lain-lain. Berdasarkan pendapat di atas, komponen-komponen dari suatu e-modul ialah pendahuluan, tes awal, materi inti, evaluasi mandiri, dan umpan balik. Pendahuluan, bagian ini berisi deskripsi umum seperti materi yang disajikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dicapai setelah belajar, termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki siswa untuk belajar model tersebut. Bagian ini harus berisi tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh setiap siswa. Selain mempelajari modul, di bagian ini juga membuat tujuan akhir serta kondisi untuk mencapai tujuan. Menurut Hamzah B. Uno,
Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pernyataan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran tertentu. Tes awal atau pre-test untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum mempelajari modul, apakah siswa sudah memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mempelajari unit tersebut di dalam modul. Tes awal sering dikenal dengan istilah present test. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pembelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Soal pretest biasanya mengacu pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Bentuk soal pretest bisa berupa pilihan ganda atau uraian. Isi atau materi tes awal pada umumnya ditekankan pada bahan-bahan penting yang seharusnya sudah diketahui atau dikuasai oleh peserta didik sebelum pelajaran diberikan kepada mereka. Sebagai tindak lanjut dari tes awal ini, maka yang pertama, jika dalam tes awal itu semua materi yang dinyatakan dalam tes sudah dikuasai dengan baik oleh peserta didik, maka materi yang telah ditanyakan dalam tes awal itu tidak akan diajarkan lagi. Dan yang kedua, jika materi yang dapat dipahami oleh peserta didik baru sebagian saja, maka yang diajarkan adalah materi pelajaran yang belum cukup dipahami oleh para peserta didik tersebut. Baik, kita masuk ke materi inti. Materi inti adalah unit atau materi pembelajaran terkecil yang disajikan di dalam modul untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang dicantumkan dalam tujuan pembelajaran. Nah, yang terdapat di dalam tujuan pembelajaran berisi tujuan-tujuan pembelajaran khusus maupun umum yang harus dicapai oleh setiap siswa. Bagian inti terdiri atas unit-unit pelajaran yang mana masing-masing unit terdiri atas 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi cangkupan materi, tujuan pembelajaran khusus, perilaku atau kemampuan awal, manfaat dan urutan pokok bahasan, serta petunjuk atau cara mempelajari modul. 2. Kegiatan belajar. Kegiatan belajar mencakup uraian bahan pelajaran, contoh-contoh, latihan, rangkuman, tes formatif, dan kunci jawaban. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka berisi daftar sumber dan bacaan yang dapat digunakan pembelajar untuk memperkaya isi pokok bahasan. Setelah kita mengerti tentang materi inti, kita masuk ke evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Evaluasi pada e-modul bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kompetensi yang sudah dikuasai oleh siswa setelah mempelajari materi yang terdapat dalam e-modul. Pada tahap ini, pada umumnya dilakukan suatu post-test. Apa itu post-test? Post-test adalah evaluasi akhir saat materi yang diajarkan pada hari itu telah diberikan, yang mana seorang fasilitator memberikan post-test dengan maksud apakah peserta sudah mengerti dan memahami mengenai materi yang baru saja diberikan pada hari itu. Saatnya kita masuk
materi umpan balik. Umpan balik atau nama lainnya itu feedback adalah informasi yang berkenaan dengan kemampuan siswa guna lebih meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh keduanya, baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam pelatihan olahraga. Informasi yang dimaksud adalah berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Di dalam e-modul, umpan balik berisikan informasi yang dapat menyampaikan tingkat pencapaian belajar siswa dalam berdasarkan skor yang diperoleh melalui tes evaluasi yang dilakukan siswa.